Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua,
berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semua dalam keadaan baik, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sepanjang 1 minggu ini Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Sepanjang 1 minggu ini ya Bapak, berkat-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami ya Bapak. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini ya Tuhan, mau bersyukur, mau memuji menyembah-Mu ya Bapak. Dengan apa kami balas segala pujian penyembahan hanya pada-Mu Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan ya Bapak. Beracara Tuhan pada ibadah hari ini dari pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami mendapatkan sesuatu yang berbeda untuk ibadah hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya. Haleluya, amin. Mari kita bersujud. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu?
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita besar, amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus kita besar, amin Bapak Ibu. Segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Berserahlah pada Dia, Dia akan memainkan segala sesuatunya buat kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Engkau besar Tuhan, benar Tuhan, Engkau nama di atas segala nama. Engkau penyembuh kami, Engkau penyelamat kami. Oh Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat segala yang Kau berikan untuk kami ya Bapa. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi di hadirat-Mu ya Bapa. Lebih lagi menyenangkan Engkau Tuhan. Sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau gunung batu kami. Engkau jawaban atas doa kami Tuhan. Semuanya Engkau berikan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk bersatu
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami masih boleh beribadah sampai hari ini. Tuhan, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu atas kami semua. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat GBI Pertukangan ataupun sahabat-sahabat online. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom semuanya umat Tuhan. Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang peliharalah harta yang indah. So, harta itu ada yang indah tapi ada juga yang tidak indah. Ya, harta, mari kita definisikan. Harta adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak kita taruh sembarangan, tidak kita pajang sembarangan. Harta cenderung kita akan simpen baik-baik di tempat yang tersembunyi, dimasukkan ke brankas, kasih kunci ya, kasih gembok. Tujuannya supaya aman dan tidak ada yang bisa mencurinya. Nah, so berbicara tentang harta. Harta adalah sesuatu yang kita simpan. Pertanyaannya umat Tuhan, apa yang kita simpan saat-saat ini? Jika firman Tuhan berkata, harta yang indah yang telah dipercayakannya oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang Tuhan mau adalah harta kita adalah Roh Kudus. Harta kita adalah yang kita andalkan adalah Roh Kudus. Tetapi pada masa-masa pasca pandemi, pasca endemi ini, ternyata banyak di antara orang percaya tidak lagi menjadikan Roh Kudus sebagai hartanya. Ya, tanpa sadar harta kita bukan lagi Roh Kudus, bukan lagi Tuhan. Tetapi harta kita bisa jadi adalah sesuatu yang kita simpan, yang pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, Bapak Gembala nggak tahu, teman-teman gereja nggak tahu. So, biasanya apa yang disimpan oleh orang-orang percaya? Yang pertama adalah sakit hati. Ya, menjadi orang percaya Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengampuni musuh kita. Kita harus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Itu sebabnya tanpa sadar di dalam perjalanan kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan hubungan keluarga, terkadang terjadi gesekan, terjadi percekcokan, terjadi ketidaksepahaman, kesalahpahaman, ya, yang jujur menjadi sakit, menjadi terluka, menjadi trauma. Tetapi masalahnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni musuh kita. Tetapi walaupun firman Tuhan berkata mengampuni, terkadang sisi kemanusiaan kita, sisi perasaan kita lebih kuat daripada ketaatan kita akan firman Tuhan. Ya, ketika perasaan kita lebih kuat daripada firman Tuhan, maka tanpa sadar kita mulai tidak bisa mengampuni. Kita mulai marah, mulai kecewa, ya. Tetapi karena kita menjadi orang percaya, kita nggak bisa tunjukkan itu. Ya, kita nggak bisa terang-terangan marah seperti dulu sebelum kita kenal Tuhan. Para pelayan Tuhan
apalagi sekarang sudah jadi pengerja, sudah jadi pemimpin rohani, ya, punya status jabatan tertentu di gereja, menyebabkan kita menyembunyikan perasaan dongkol kita, perasaan marah kita, perasaan kecewa kita terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap saudara sepelayanan, ya. Dan tanpa sadar, harta itu bukan lagi Roh Kudus, tapi harta itu adalah kebencian kita terhadap sesama. Ya, ketika kita nggak bisa mengampuni, maka kita sedang memegang kesalahan sesama yang berbuat salah kepada kita. Padahal Tuhan Yesus jelas di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat." GBI Pertukangan dan sahabat-sahabat online, firman minggu ini, saat ini mengingatkan bahwa Tuhan mengampuni orang-orang yang menganiaya Dia. Tuhan mengampuni umatnya yang sengaja menyiksa Dia, menggantungkan di kayu salib, bukan karena mereka tidak tahu, tapi sebenarnya mereka tahu. Tapi kenapa Tuhan berkata ampunilah karena mereka tidak tahu? Pilatus dipaksa oleh para tua-tua, oleh para ahli Taurat. Ya, para ahli Taurat tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat? Seringkali kita susah mengampuni karena kita bilang begini, ini orang kan udah kenal firman. Kita bilang keluarga saya ini yang sudah rajin ke gereja, tapi malah dia yang menyakiti. Itu sebabnya kita merasa bahwa kita berhak untuk tidak mengampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan bahwa Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu? Karena sederhana. Orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang melanggar firman, karena mereka tidak mendapat pengetahuan akan firman Tuhan yang sama. Umat yang dikasihi Tuhan, engkau harus mengampuni keluargamu. Ya betul, mereka aktivis di gereja, tetapi mungkin tingkat pemahaman, tingkat kedalaman firman-Nya belum sama. Di dalam hidup ini manusia selalu akan menjadi area medan pertempuran antara roh jahat dengan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus akan membuat kita semakin taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus membuat kita dapat mengalah, tetapi roh jahat seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis curi damai sejahtera, menyebabkan anggota keluarga nggak mau lagi duduk barengan. Seorang anak yang marah kepada orang tuanya, ketika orang tuanya di ruang tamu, anak itu ada di kamar. Ketika orang tua masuk kamar, baru anak itu keluar. Ya, rekan sepelayanan di gereja, ketika kesel, wah kalau dia ada di ibadah satu, saya nggak mau, saya ada di ibadah sore. Ya, wah kalau dia di cabang ini, saya pindah ke cabang yang lain. Padahal kita adalah orang-orang percaya. Umat Tuhan, biarlah harta itu adalah Roh Kudus. Bukan kemarahan kita, ketidak mau mengampuni kesalahan sesama kita yang menjadi harta kita. Firman Tuhan bilang jangan simpan akar kepahitan. Kita mencatat bagaimana seorang kakak yang bernama Kain membunuh adiknya, kakak yang harusnya menjaga adiknya. Ya, Alkitab juga mencatat bagaimana saudara-saudara Yusuf begitu bencinya kepada adiknya, kepada saudaranya sendiri, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tapi ada kakaknya yang belain, akhirnya ya nggak jadi dibunuh, tapi ya dijual sebagai budak. Ya, bagaimana
merencanakan hal yang begitu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tetapi syukur juga kepada Tuhan Yesus bahwa kita beroleh contoh di Alkitab. Yesus mengampuni Yusuf pun ketika dalam puncak karirnya, dalam keberhasilannya, ketika saudara-saudara menjadi takut, wah ini kayaknya adik kita akan balas dendam. Yusuf bilang, engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan menjadikannya yang kebaikan. GBI Pertukangan, sahabat-sahabat online, sekali lagi biarlah harta kita adalah Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Mungkin tidak mudah, ada hal-hal luka yang begitu dalam yang menyebabkan sulit bagi kita untuk mengampuni. Tetapi saya percaya ketika engkau mau berkata amin. Amin untuk setiap firman Tuhan, ya. Ketika engkau mau berkata amin untuk mengampuni, maka malaikat Roh Kudus akan membantu kita. Katakan amin. Ya, akan meng-set up satu situasi, satu kondisi sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka tanda mujizat itu terjadi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berbicara tentang harta, apa yang sesuatu yang sering kita sembunyikan? Yang pertama adalah sakit hati. Yang kedua, apa yang sering disembunyikan oleh orang percaya? Dosa-dosa aktif dalam kehidupan kita. Bukankah kita sebagai orang percaya adalah terang? So, kalau terang, maka kita tidak lagi berbuat hal-hal yang curang, hal-hal yang cabul. Kita nggak lagi korupsi, kita nggak menipu. Tetapi terkadang karena kebutuhan, ya, bahasa gampangnya kepepet, ya, karena situasi kondisi yang sulit menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dosa keuangan, dosa percabulan. Dan karena kita pelayan Tuhan, maka dosa itu kita simpan. Kita nggak kasih tahu ke mentor. Kita simpan baik-baik. Tapi mari dengar, ketika dosa disimpan, maka apa yang terjadi? Ketika dosa ditanam, maka dia akan berakar. Dan kalau dosa sudah dibuahi, Alkitab catat, ia akan melahirkan maut. Ya, iblis paling tidak mau kita mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Barang siapa mengaku dosa, ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan mensucikan kita. Dengar, iblis gak mau kita ngaku dosa seks. Tujuannya supaya satu, supaya kita semakin terpuruk, semakin jatuh ke dalam nafsu. Ada perbedaan yang besar antara nafsu dengan kasih. Jika kasih itu sabar, nafsu itu gak ada sabar-sabarnya. Jika kasih itu memberi, nafsu itu merampas. Yesus Tuhan mengajarkan kasih kepada kita. Yesus juga mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi iblis mengajarkan kita untuk merampas lewat nafsu. Dengar, ketika kita berani mengakui dosa kita, saya percaya seakan-akan akar dosa itu tercabut. Ya, sehingga ketika akar dari sebuah tumbuhan dicabut,
maka tumbuhan itu pasti akan mati. Kalau batangnya yang dipotong, akarnya ada, dia tetap akan tumbuh. Ketika suami istri, ketika engkau berani mengaku dosamu kepada pasanganmu. Aduh, Pak Pendeta, aduh Kak, kalau saya ngomong dengan pasangan saya, hubungan kami bisa berantakan, pernikahan ini bisa berantakan. Mungkin kau boleh coba mengaku kepada kakak rohanimu, kepada bapak gembalamu. Ambil waktu, ngobrol 4 mata. Dengar, bukan kakak rohani, bukan gembalamu yang punya kuasa untuk menyelamatkan engkau. Tetapi waktu engkau dengan rendah hati berani mengaku, tanpa kerendahan hati, nggak mungkin kita ngaku. Nggak mungkin kita ngaku. Kebayang ya, begitu seorang anak muda ngomong dengan kakak rohaninya, Kak, tolong aku punya dosa seks. Maka dengar, dosa itu tidak lagi menjadi harta. Katakan amin. Ya, tidak lagi menjadi harta. Kenapa? Karena dia akui. Maka harta itu akan diambil. Dan kebayang, kalau dosa itu diambil, maka kita akan menerima harta yang sesungguhnya. GBI Pertukangan, sahabat-sahabat online, harta yang sesungguhnya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus lebih dari emas. Roh Kudus lebih dari nilai saham. Roh Kudus lebih dari semua investasi yang ada. Kenapa? Karena Roh Kuduslah Yusuf punya hikmat. Karena Roh Kuduslah Daniel bisa menjadi wakil raja. Sadrak, Mesak, Abednego dipakai dalam pemerintahan. Karena Roh Kuduslah Daud mempunyai hikmat. Roh Kudus lebih dari semuanya. Katakan amin. Dengar, waktu kita bingung, kita cari YouTube, kita cari Google untuk cari inspirasi, cari ide-ide. Tapi mari umat yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, sebelum YouTube dan Google punya server, Roh Kudus telah dicurahkan. Katakan amin. Roh Kudus lebih ngerti fakultas yang terbaik buat kita. Roh Kudus paling ngerti pekerjaan yang terbaik. Roh Kudus tahu pasangan hidup yang terbaik. Amin. Yuk, firman Tuhan begitu indah. Peliharalah harta yang telah dipercayakan. Umat yang dikasihi Tuhan, para pelayan Tuhan, jangan mundur dari pelayanan. Tetap giat di ladang Tuhan. Tetap support para gembalamu, support pemimpin-pemimpin rohanimu. Peliharalah harta yang indah. Ada keindahan di balik ketaatan. Ada sesuatu yang begitu indah di balik kekudusan. Ada sesuatu yang begitu indah di balik kesetiaan. Setialah pada panggilanmu. Setialah pada pernikahanmu. Oh, Rabasyanta Karabara-bara. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita buka Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Ya, Yesus datang ke bait Allah. Bait Allah. Namanya bait Allah. Tetapi hari itu bait Allah berubah fungsi. Para pedagang merpati, penukar uang, orang berjual beli. Lalu apa yang terjadi? Yesus jungkir balikan. Dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus membuat cambuk. Ia mengusir semua itu. Lalu di ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan restorasi
bait Allahnya. Ketika Tuhan usir para pedagang, so mari penukar uang, pedagang merpati. Merpati adalah lambang kedamaian. GBI Pertukangan, pertanyaan yang sederhana. Apakah sumber damai kita? Benarkah kita damai dalam hadirat Tuhan? Atau kita merasa damai kalau kita pegang hepeng yang banyak, doi yang banyak, chain money? Siapakah yang kita sembah, Tuhan atau orang kaya? Generasi muda, mana yang kau butuhkan? Hadirat Tuhan atau wifi? Begitu gak ada wifi, generasi muda, generasi remaja, udah gelisah. Saya gak pernah lupa, suatu saat saya sedang nemenin istri saya belanja di komplek. Lalu ada seorang anak SD lah ya. Dia teriak-teriak kepada mbak yang nganterin dia karena mbaknya mau beli sayur. Pulang! Pulang! Wah, dia teriak kencang sekali. Pulang! Lalu mbaknya bilang, bentar, mbak mau beli sayur dulu. Nggak mau. Pulang! Pulang! Nggak ada wifi. Jadi anak itu teriak-teriak minta pulang karena handphonenya, gamenya, atau filmnya nggak bisa diputer karena nggak ada internet. So, tanpa sadar generasi ini, umat percaya, tidak lagi butuh Tuhan, tapi butuh apa yang ada di dunia ini. So, apakah sumber damaimu? Apakah engkau damai ketika engkau ngerokok, nge-vape? Apakah engkau damai ketika engkau minum minuman keras? No, biarlah sumber damai kita adalah hadirat Tuhan. Katakan amin. Ayo tetap ikut menara doa. Ya, ikut APT. Bukan karena kewajiban, bukan karena absen. Tetapi supaya kita sering masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya umat yang dikasih Tuhan, di luar hadirat Tuhan, di luar hadirat Tuhan, kita berhadapan dengan kenyataan. Kenyataannya sedang resesi. Kenyataannya banyak yang di PHK. Kenyataannya lagi sulit. Kenyataannya umurnya sudah siap masuk masa pensiun. So, di luar hadirat Tuhan, kita berhadapan dengan kenyataan. Ya, Daud berhadapan dengan kenyataan raksasa yang tinggi 3 meter. Tetapi Daud selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan mari dengar, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, iman kita tumbuh kembali. Katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan, kepercayaan, keberanian yang kudus, iman itu muncul kembali. Oh, rabasyantaka. Ayo terus ada dalam hadirat Tuhan. GBI Pertukangan, sahabat-sahabat online, biar kita ada terus dalam hadirat Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan restorasi pondok bait Allahnya? Tuhan usir, Tuhan kembali jadikan bait Allah itu menjadi rumah doa. Maka ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkan. GBI Pertukangan, ketika bait Allah direstorasi, ketika bait Allah tidak lagi menjadi sarang penyamun, tapi menjadi rumah doa bagi Bapa di sorga, maka apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan terjadi. Katakan amin. Mujizat demi mujizat kembali terjadi. Ya, satu ayat yang terakhir katakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya? Tubuh kita. So, Matius tadi 21 dikatakan, Yesus datang ke bait Allah dan Yesus usir semua pedagang. Rumah Bapakku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Dan 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Pertanyaannya, kalau saat ini Yesus datang ke kita, benarkah tubuh ini adalah rumah doa? Benarkah kita masih percaya akan revival? Benar nggak kita masih mengejar keintiman? Atau kita mulai bosan, kita mulai tidak percaya? Iman kita mulai gugur, mulai tercuri oleh iblis. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, buktinya kena PHK juga, buktinya kena terpapar juga, buktinya ngalamin hal-hal sulit juga. Tuhan itu nggak ada. Atau iblis bilang gini, iya Tuhan ada, tapi kamu itu anak tiri. Yang lain dijawab doanya, kamu mah ngantri terus. Tuhan nggak ingat kamu. Jangan izinkan iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Katakan amin. Dengar, tubuh kita adalah bait Allah. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca begitu indah di Matius 21. Ketika Tuhan restorasi rumah bait Allahnya menjadi rumah doa, maka apa yang terjadi? Datanglah orang-orang buta, orang sakit, orang timpang, dan mereka disembuhkan. So GBI Pertukangan, sahabat-sahabat online, apa yang Tuhan mau lewat hidup kita? Ketika kita menjadikan Roh Kudus sebagai harta yang paling indah, maka kita akan hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Maka kita akan menjadikan tubuh ini tempat yang bersyukur. Tubuh ini menjadi rumah doa. Kita akan melakukan firman. Dan apa yang terjadi ketika tubuh ini menjadi bait Allah? Maka datanglah orang-orang sakit, orang-orang lumpuh. Datanglah generasi yang jatuh bangun terus. Generasi mungkin sahabat-sahabat di kantor, di pabrik, keluarga, teman-teman alumnus yang pernikahan mereka berantakan, yang mereka mengalami sakit secara fisik, sudah kehabisan uang untuk berobat, ataupun fisiknya tidak sakit tapi jiwanya sakit, hubungan suami istri yang rusak, hubungan orang tua anak. Berapa banyak anak-anak nggak betah di rumah. Bahkan mereka seakan-akan tidak merasa punya rumah. Papa mamanya ada rumah, tetapi mereka memilih nyaman di tongkrongan, di game online. Karena mereka berasa nggak punya rumah, jiwanya sakit. Nah, dengar, mereka butuh Tuhan. Dan Tuhan, ketika kita menjadikan tubuh ini bait Allah, di mana roh Allah diam, maka Tuhan ada di dalam baitnya. Ketika Tuhan ada di dalam baitnya, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. GBI Pertukangan, sahabat-sahabat online, dengar, Tuhan bukan cuma mau kita bawa kita masuk ke sorga, tapi Tuhan mau pakai kita semua dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dengar Matius 25. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Dengar, Tuhan akan pakai kita semua dengan dahsyat dan luar biasa. Pernah nggak engkau kebayang, melalui hidupmu, engkau akan tolong banyak orang. Engkau akan bantu mereka yang kelaparan. Engkau akan bantu banyak anak-anak untuk bisa tetap sekolah. Bahkan melalui hidupmu banyak generasi muda bisa kuliah, bisa dapat pekerjaan. Ketika mereka telanjang, ya kenapa berapa banyak generasi yang telanjang karena dosa. Ketika ada Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Mereka butuh pakaian itu. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Dengar GBI Pertukangan, Tuhan mau memakai kita untuk membawa kabar baik. Katakan amin. Dengar, jangan marah, jangan kecewa. Biarlah Roh Kudus menjadi hartamu. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama.
Oh Rabasyana Karabara. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, aku berdoa, curahkan kasih. Tuhan, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan. Tuhan, balut setiap luka yang ada. Mari yuk, umat yang dikasihi Tuhan, saat ini, jika engkau mau melakukan firman Tuhan, jika Roh Kudus sudah berbicara dalam hatimu, ayo ampuni nak. Ampuni keluargamu. Ampuni sahabatmu yang mungkin melukai engkau. Dengar, bukan karena Tuhan gak ngerti kamu sakit, tetapi Tuhan tidak mau engkau hidup untuk masa lalu. Di masa depan harapan itu ada, dan masa depan tidak akan pernah hilang. Di masa depan engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu sebabnya Tuhan minta engkau mengampuni. Ketika engkau mengampuni, maka engkau berdamai dengan masa lalu. Ketika engkau mengampuni, maka engkau meninggalkan masa lalu yang begitu sakit dan berlari untuk janji firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ayo, jadikan Roh Kudus hartamu. Kalau Roh Kudus ingatkan ada hal-hal salah, jangan sampai dosa yang menjadi harta yang kita sembunyikan. Oh Rabasyata Karabarabarabarabarabarabasyat. Izinkan Tuhan merombak bait Allahnya. Izinkan Tuhan menjadikan tubuh kita menjadi rumah doa. Ayo umat yang dikasihi Tuhan, bangun subuh, muji nyembah Tuhan lagi. Ayo baca Alkitab kembali. Rumah ini, tubuh ini harus menjadi bait Allah. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan kasih, beri keberanian kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, gak apa-apa kami kalah. Gak apa-apa kami rugi. Yang penting kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu. Biarlah pasangan kami, biarlah keluarga kami, biarlah anak-anak kami, biarlah orang tua kami boleh melihat kami adalah umat yang percaya, yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan setiap firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ya para pengerja jemaat, berkati para pemimpin, berkati DPA pertukangan ya Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Curahkan kasih, Engkau akan bela. Diberkatilah akademismu, ranking cum laude, beasiswa akan menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi. Diberkatilah keluargamu. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa dan mujizat yang senantiasa menyertai sampai Tuhan Yesus datang menjemput kedua kali di atas awan-awan permai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat beribadah hari ini Tuhan. Semua boleh terlaksana oleh karena kasih setiamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal. Bahkan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah ditabur boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang menjadi
Isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan dan umur panjangnya, berkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani, penyertaan Tuhan ajaib. Terima kasih ya Abba Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berkati hamba-Mu di dalam melayani Tuhan. Terus pakai lebih lagi menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupannya. Pakai lebih lagi untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Bapak, terima kasih banyak. Kami berdoa buat gembala kami di gembala rayon kami di rayon 1E Pak Beni Gunawan, juga semua gembala-gembala di cabang dan ranting, juga gembala-gembala kul kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam beritakan kebenaran firman-Mu, berkati mereka Tuhan. Curahkan kuasa yang dari surga itu memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, terima kasih banyak. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan, gembala kami di GBI Petukangan, juga Ibu Ambar Tuhan sebagai tiang doa bagi hamba. Berkati kesehatan dan umur panjangnya, pelayanannya di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga mengalir terus bagi hamba-Mu Pak Agus. Berkati semua keluarga-keluarganya. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Abba Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa buat semua jemaat yang ada. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam beban berat Engkau angkat bebannya. Apapun permasalahan mereka Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang taat, yang setia. Apapun Tuhan pergumulan hidup mereka, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menyertai mereka. Bapak, terima kasih banyak Tuhan untuk semua jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Bapak, curahkan kuasa-Mu bagi Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, damailah Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan bagi negeri kami ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Amin. Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka, seluruh jajaran pemerintahannya, dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Engkau ada di dalam kinerjanya Tuhan. Biar Engkau beri hikmat kebijakan lebih lagi Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Lindungi seluruh genap bangsa Indonesia Tuhan. Berkati TNI dan Polri. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Dan kami terlalu percaya kalau saat-saat ini Tuhan sedang memulihkan ekonomi bangsa kami. Terus kami berdoa kepada-Mu memohon. Bapak, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya Tuhan Yesus kami naikkan kepada-Mu. Berkati Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, Kau akan menambahkan lebih daripada yang kami doakan. Terpuji-puji nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.